Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Nur Kamila. Saya adalah seorang mahasiswi UID Ciamis Darussalam, dan kali ini saya akan membuat video bercerita yaitu tentang Pak Petani dan seekor kancil yang cerdik. Simak baik-baik ceritanya ya. Kita mulai ceritanya ya. Di sebuah pedesaan hiduplah seorang Pak Petani. Dia adalah seorang petani yang bercocok tanam sayuran, dan dari bercocok tanamnya itu dia dapat mencukupi kehidupannya sehari-hari. Nah, di daerah itu pula hiduplah seorang kancil yang sangat cerdik, namun sayang dia rakus sekali. Iya, mau tahu bagaimana kerakusannya? Iya, seperti ini ya. Nah, karena si kancil tahu bahwa Pak Petani dia menanam timun, dan kebetulan si kancil ini dia suka sekali makan timun. Nah, di malam hari tiba, Pak Petani sedang lelap tertidur. Tiba-tiba si kancil berniat untuk masuk ke ladang Pak Petani. Dia berniat untuk memakan sayuran Pak Petani. Nah, Pak Petani lagi tidur tuh. Saya mau masuk ke ladangnya Pak Petani, saya mau makan timunnya Pak Petani. Tiba-tiba sambil mengendap-endap, si kancil pun masuk ke dalam kebun Pak Petani. Kemudian dia makan sepuasnya timun yang Pak Petani tanam. Nah, si kancil makan timun Pak Petani banyak sekali ya. Iya, wah, banyak sekali. Nah, setelah dia merasa kenyang, dia langsung pulang dari ladangnya Pak Petani. Nah, seketika itu, ketika Pak Petani bangun, Pak Petani kemudian datang ke ladangnya. Pak Petani pun merasa kaget. Hah, kenapa kebun timun saya berantakan? Wah, ada yang makan timun saya, kata Pak Petani. Si petani pun merasa sedih sekali karena kebunnya acak-acakan dan timunnya habis. Semua dimakan siapa? Dimakan kancil. Kemudian Pak Petani pun bergegas ke rumahnya untuk mengambil perangkap. Untuk apa perangkap itu? Karena dia ingin menangkap siapa yang telah memakan timun Pak Petani. Nah, kemudian Pak Petani pun memasang perangkap di kebunnya. Nah, malam pun telah tiba. Si kancil berniat untuk datang kembali ke ladang Pak Petani karena dia masih ingat bahwa ternyata ada sisa sayuran, masih ada sisa timun di kebun Pak Petani. Kemudian si kancil pun berkeinginan untuk memakan timun itu lagi. Malam hari pun tiba. Pak Petani sedang tidur lelap. Si kancil pun datang kembali ke kebun Pak Petani. Tapi sayang, pas si kancil datang ternyata si kancilnya malah masuk jebakan, karena Pak Petani memasang jebakan untuk menangkap si kancil tersebut. Akhirnya si kancil pun masuk ke dalam perangkap. Si kancil merasa sedih sambil menahan laparnya, karena tadinya dia ingin memakan timun tapi karena masuk ke dalam perangkap, akhirnya si kancil pun tidak bisa memakan timun. Pagi hari pun tiba. Akhirnya Pak Petani bangun, kemudian datang lagi ke ladangnya. Hahaha, kata Pak Petani, kamu ya yang memakan timunku, kata Pak Petani. Si kancil pun meminta maaf. Maafkan aku, kata si kancil. Maafkan aku ingin keluar, perutku lapar. Kata siapa? Kata si kancil. Akhirnya Pak Petani, baik, saya akan keluarkan kamu, tapi dengan satu syarat, kamu tidak boleh melakukan hal tersebut lagi. Si kancil pun berjanji kepada siapa? Kepada Pak Petani bahwa dia tidak akan melakukan kesalahan itu lagi. Akhirnya si kancil pun dikeluarkan oleh siapa? Dikeluarkan oleh Pak Petani, karena si kancil sudah berjanji untuk tidak akan melakukan hal tersebut. Seperti itu ceritanya. Baik, pesan moral dari cerita ini bahwa kita tidak boleh memakan atau mengambil hak barang atau makanan orang lain, karena itu tidak baik ya. Kita tidak boleh
kita boleh memakan atau mengambil hak orang lain asalkan kita meminta izin. Tapi jika tidak meminta izin itu adalah hal yang tidak diperbolehkan. Seperti itu ceritanya. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.